Di mana nasib malang dialami seorang wanita di Purwakarta. Ia mengalami luka bacokan di bagian wajah dan punggung setelah menolak ajakan rujuk dari mantan suaminya yang baru keluar dari penjara. Seorang janda beranak satu ini hanya dapat terbaring lemah di ruang perawatan RSUD Bayu Asih Purwakarta. DI, wanita 31 tahun itu mengalami luka parah di wajah serta punggung akibat sabetan senjata tajam. Mirisnya, pelaku tak lain adalah mantan suaminya bernama Denny. Peristiwa penganiayaan terjadi di sebuah gang desa Kertajaya, Kabupaten Purwakarta, Senin siang. Sejumlah saksi melihat, mulanya pelaku yang baru sebulan keluar penjara karena kasus curanmor itu datang mencegat korban hingga terjadi cekcok. Saat hendak dilerai, korban yang saat itu hendak mengantar anaknya berangkat sekolah langsung terkapar dan pelaku berhasil melarikan diri. Cekcok sebelum kejadian, cekcok dulu, entah merebutkan kembali lagi atau anaknya saya kurang paham. Oh, jadi suaminya minta balikan lagi tapi mantan istrinya menolak. Jadi saya waktu kesini tuh udah kejadian, dia udah jatuh korban tuh gitu. Kasus penganiayaan berat tersebut dalam penanganan aparat Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, seharusnya tidak harus memaksa, apalagi sampai menganiaya istrinya ini seperti pada awal menikah. Ini kan keduanya kan tentunya saling suka sama suka dan tidak ada kekerasan. Nah, Ustaz Erik, sebenarnya kan ini sudah pasti gitu ya Ustaz, yang dilakukan oleh mantan suami korban ini sudah melewati batas. Seharusnya laki-laki sebagai pemimpin, suami tidak harus berbuat kekerasan kepada istrinya. Tapi yang saya ingin tanyakan nih Ustaz, seperti apa sih sebenarnya syarat-syarat bagi suami istri agar dapat rujuk kembali gitu Ustaz? Ya tentu ya kita prihatin tadi ya, karena ini sudah cerai ya. Jadi artinya kalau sudah cerai memang sudah bukan suami istri ya. Nah jadi ada batas-batas ya di dalam hubungan mereka. Nah ketika mereka mau rujuk tentu ada syarat-syarat tertentu ya. Istrinya juga harus dalam keadaan menerima gitu ya. Kemudian di samping itu rujuk itu kan tidak boleh berdasarkan paksaan, harus atas kemauan sendiri ya. Kemudian juga nanti harus sigot ya, ucapan janji kembali ya, yang kemudian juga diperlukan saksi ya. Tapi di sini disebutkan ya, kalau dalam Al-Quran itu faidza balagna, setelah mereka itu mendekati akhir masa idah ya, faidza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'rufi. Jadi apabila mereka telah mendekati masa idah ya kan, kalau cerai harus dulu melewati masa idah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka juga dengan baik gitu. Nah di sini ditegaskan bahwa kalau misalnya salah satu kemudian tidak mau gitu ya, ini tidak bisa dipaksa gitu ya, karena harus dengan cara yang ma'ruf gitu. Kemudian persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nah demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah jadi di sini jelas kalau misalnya rujuk itu harus dilakukan juga dengan baik ya, dengan tidak ada paksaan. Kemudian juga keduanya juga harus dengan kesadaran ya, atas kemauan sendiri. Nah ini yang terpenting. Tapi kalau tadi saya lihat ketika istrinya tidak mau rujuk, bahkan kemudian dilakukan kekerasan, auzubillah min dzalik, ini pasti awalnya juga sudah kekerasan ya yang terjadi, na'udzubillah. Saya kira seperti itu. Ya Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan bahwa setelah perceraian, suami istri ini bercerai, ada masa idah untuk kembali rujuk. Masa idahnya itu berapa lama Ustaz? Dan jika kita ingin rujuk kembali, apakah kita harus menikah seperti awal kita menikah antara suami dan istri gitu Ustaz? Kan tadi Ustaz mengatakan saksinya 2 orang betul. Gitu ya Ustaz. Betul, jadi begini, masa idah itu kalau di dalam beberapa fikih itu 3 kali masa haid atau menstruasi ya. Kemudian untuk kemudian rujuk kembali sebelum talak 3 itu kita bisa rujuk tanpa
harus menikah dulu. Tetapi kalau sudah talak 3 jatuh gitu ya, dia harus menikah dulu gitu. Nah inilah yang harus dipahami. Karenanya jangan sesekali bercanda bahkan terhadap talak ya, atau terhadap perceraian gitu, karena ini akan menjadi merugikan atau disesali oleh kedua belah pasangan gitu kalau misalnya talak itu dijatuhkan oleh suami dengan bermain-main, apalagi sudah langsung talak 3 begitu ya, karena tidak bisalah rujuk kecuali mereka atau misalnya istri ya, jelasnya harus kemudian menikah terlebih dahulu. Begitu kira-kira. Iya, berarti kalau memang sudah talak 3 baru kita harus menikah kembali. Tapi kalau hanya talak 1 dan 2 mungkin bisa dibicarakan gitu ya Ustaz ya.